paradigma baru di dalam kita mengatur keuangan. Ada sukacita ketika kita memberi, ketika kita membagi-bagi. Nah, ini bisa kita laksanakan, saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu kita jadi konglomerat atau jadi orang yang kaya raya terlebih dahulu untuk bisa jadi murah hati. Karena murah hati itu sifat melekat dari anak-anak Tuhan yang bisa ada pada seorang yang sederhana. Orang sederhana bisa murah hati. Orang kaya raya bisa tidak murah hati. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan membagikan pada Anda sekalian satu judul, yaitu Murah Hati. Kita sudah mengenal ya firman Tuhan dalam Sabda Bahagia dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Nah, saudaraku, murah hati itu membawa kebahagiaan, itu kata Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah karakter Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Bapa kita juga murah hati, maka kita harus menjadi murah hati, sama seperti Bapa kita murah hati adanya. Nah, saudaraku, ekspresi dari murah hati itu diceritakan di dalam 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Ya, nanti kita akan coba kupas ya, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat ini. Ayat yang ke-8, ini tentang memberi dengan sukacita, perikopnya. Saudara kalau baca mulai ayat 6, di sana itu perikop tentang memberi. Kita mulai ayat yang ke-8 saja dari 2 Korintus 9. Dikatakan demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ini adalah satu kasih karunia yang kalau dilimpahkan kepada kita, ini luar biasa jadinya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi kalau kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam hidup Anda, hidup saya, kita ini akan berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan, nah ini kalimat berikutnya ini bagus, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Tuhan ingin anak-anaknya itu beroleh kasih karunia, dilimpahi kasih karunia, dicukupkan dalam segala aspek, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku, Tuhan itu merindukan anak-anaknya itu menjadi orang-orang bajik, orang-orang baik di tengah-tengah dunia yang semakin egois ini. Nah, saudara, kemudian di ayat 9. Nah, di ayat 9 ini dituliskan akan satu ayat yang menggenapi akan apa yang ditulis di dalam Mazmur 112 ya. Dikatakan Mazmur 112 ayat 9, nanti saudara baca sendiri. Ini disitir oleh Rasul Paulus di dalam ayat 9 ini. Dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia di sini siapa? Tuhan. Tuhan itu membagi-bagi. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, dia bukan saja menyembuhkan orang sakit, dia bukan saja mengusir setan, membuat mujizat, mengajar, ada banyak yang dia lakukan, tetapi ada satu perkara yang dicatat di sini, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang lapar dikasih roti. Dan kalau kita baca di dalam kisah pengkhianatan dari Yudas Iskariot di perjamuan malam terakhir itu, orang mengira karena dia bendahara toh, dia melakukan sesuatu, termasuk membagi-bagi kepada orang-orang miskin. Jadi memang pekerjaan Tuhan pada waktu itu, ya Yesus dan murid-murid yang berjalan keliling, memberitakan kabar baik, mengajar, kemudian melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Selain itu juga ada perbuatan membagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dikatakan ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Kemudian di ayat 10 saya perhatikan,
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, prinsip pertanian itu harus ada di dalam hidup kita. Harus ada satu saat di mana kita menyadari bahwa kalau kita diberkati, berkat ini adalah benih. Yang kita makan itu ada, tetapi ada bagian yang harus kita tabur untuk menjadi benih. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang yang berbisnis, yang orientasinya itu pada uang. Mereka pikir bahwa kalau aku dapat untung, dapat cuan, maka keuntungan itu, ya, keuntungan itu untuk diriku sendiri. Aku harus simpan rapat-rapat untuk diriku sendiri. Atau kalau aku pakai, ya aku pakai untuk diriku dan keluargaku. Saudaraku, ini adalah prinsip yang keliru. Prinsip firman Tuhan, ini adalah berkat Tuhan, iya. Tuhan memberkati kita supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, iya. Itu sudah ada ayatnya. Tetapi ini juga bagian dari benih yang harus kita taburkan. Karena Tuhan merindukan kita ini berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Paham ya saudaraku ya? Nah, saya ingat akan ada satu ayat bagus di dalam Amsal 22. Coba saudara kita tengok. Amsal 22. Coba kita lihat. Ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi, berkat Tuhan itu akan melimpah kepada orang-orang yang mau membagikan apa yang menjadi berkat yang Tuhan percayakan pada dia, kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Menjadi generous, seperti Tuhan Yesus generous adanya, murah hati adanya. Itu yang harus kita kejar, saudaraku. Itulah yang disebut dengan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita mau berbuat baik kan tidak bisa kalau tidak ada kelebihan. Nah, Tuhan kasih kelebihan supaya kita bisa berbuat baik kepada banyak orang. Saudaraku, ada ayat yang berbunyi, yang ditulis oleh Rasul Paulus, terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu harus menjadi paradigma baru di dalam kita mengatur keuangan. Ada sukacita ketika kita memberi, ketika kita membagi-bagi. Nah, ini bisa kita laksanakan, saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak perlu kita jadi konglomerat atau jadi orang yang kaya raya terlebih dahulu untuk bisa jadi murah hati. Karena murah hati itu sifat melekat dari anak-anak Tuhan yang bisa ada pada seorang yang sederhana. Orang sederhana bisa murah hati. Orang kaya raya bisa tidak murah hati. Orang kaya bisa generous, bisa murah hati. Orang yang tidak kaya, yang miskin, bisa sangat-sangat pelit. Jadi ini nggak tergantung dari keberadaan kita, tapi ini masalah hati yang harus kita kelola untuk menjadi seperti Yesus. Tuhan Yesus murah hati, saudaraku. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi murah hati. Kadang-kadang saya kalau ngelihat ibu-ibu ya belanja di pasar, mbok-mbok yang jual sayur di pasar ya, yang sudah seharian mereka menunggu, ini masa pandemi gini, ini kan sepi gitu ya, mau belanja sayur masih nawar. Buat apalah? Kalau kita punya kelebihan, biarlah lebih mahal dikit, asal masih wajar, bayar saja. Toh jauh lebih murah daripada Anda beli di supermarket, ya kan? Kan tahu kan bedanya harga supermarket. Kalau di supermarket harganya 50.000, di situ 45.000, ya jangan ditawar 40.000, jangan. Sudahlah 45.000, apa artinya? Lebih 5.000 dia akan tertawa, dia akan senang, saudaraku. Membuat orang berbahagia itu kan baik, saudara. Ya kan, di sini dikatakan orang yang baik hati akan diberkati, saudara. Amsal 22 ayat 9. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya membaca sebuah artikel, dikatakan ada seorang bapak, dia bukan orang kaya, tapi dia orang yang biasa-biasa saja, cukup ya.
punya kebiasaan yang istimewa, saudara. Jadi misalnya dia beli bensin, beli bensin. Ini saya belum praktekkan ini, saudara. Tapi ini inspirasi buat saya. Beli bensin, saudara. 100.000, Pak. Biasanya kan gitu ya. Langsung diisi 100.000, Anda bayar 100.000, genap gitu ya. Pergi. Lah, Bapak ini enggak. 95.000, Pak. Lah, yang pelayan ini apa? Petugas pom bensin ini tanya, kok nggak 100 sekalian toh, Pak? Enggak, 95, biar nyangklak gitu. Ketawa, diisi. Begitu selesai, dibayar 100.000, kembaliannya, Pak. Kembaliannya rezekimu, nak, gitu. Orang itu bahagia loh, saudara, dapat 5.000 rupiah. Dia seneng. Ya, memang dia nggak tambah kaya dengan 5.000. Anda pun juga tidak tambah miskin dengan kurang 5.000 pengisian bensinnya. Tetapi membahagiakan orang itu kan bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Ya, jadi saudaraku, kita bisa lakukan yang kecil-kecil seperti ini untuk melatih hati kita menjadi murah hati. Firman Tuhan katakan, berilah maka kepadamu akan diberikan. Satu takaran yang baik, kata Tuhan, yang dipadatkan, digoncangkan, dan limpah keribaanmu. Limpahnya itu apa? Pelbagai kebajikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.